Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai ya kita baca doa terlebih dahulu sebagai adab kita, tata krama kita terhadap untuk menghormati dan memuliakan ilmu, begitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, saya akan lanjutkan ya. Perkenalkan, nama saya Wina Nuralia, NIM E 2019 3159. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 4. Saya akan menanggapi mengenai konsep dasar ekonomi Islam, yakni dari dosen Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI. Baik, kita mulai saja ya. Begini, konsep dasar ekonomi Islam. Nah, sebelum kita ke konsep dasar ekonomi Islam, kita harus mengetahui perkembangan ekonomi kita. Nah, sekarang perkembangan ekonomi itu ada 3 macam ya, yakni sosialis, kapitalis, dan campur. Yang mana ekonomi sosialis ini yakni sistem pengelolaannya itu berpusat pada pemerintahan atau keseluruhan itu diatur oleh negara. Jadi hasil produksi maupun yang lainnya itu sudah diatur atau dirancang oleh negara. Sedangkan yang kapitalis, ini sistem produksinya itu sebagian besar milik swasta atau milik pribadi. Nah, sedangkan yang campuran ini kombinasi dari keduanya, yakni ekonomi kapitalis dan sosialis. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui ya apa saja sih perbedaannya gitu, indikatornya gitu ya. Kalau sosialis itu tadi kan sudah dijelaskan, yakni pemikirannya itu atau ownership-nya itu dari pemerintah, sedangkan kapitalis itu dari swasta. Nah, sedangkan keputusan, keputusan siapa yang berhak memiliki keputusan tersebut? Nah, yakni kalau yang sosialis itu pusat itu dari pemerintah itu tersendiri atau dari negara. Yang kapitalis ini harga terbentuknya kekuatan penawaran dan permintaan gitu ya. Kalau jadi sangat berbeda sudut pandang dari sosialis dan kapitalis itu tersendiri. Nah, jadi kita sebelum itu harus mengetahui apakah sih definisi dari ilmu ekonomi tersebut. Nah, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang membahas mengenai pola perilaku manusia dalam apa? Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan memenuhi keinginan atau kepuasan begitu ya. Nah, sedangkan ekonomi Islam itu apa sih definisi ekonomi Islam? Sebenarnya definisinya tuh sama, tapi tujuannya itu berbeda. Nah, seperti apa sih? Begini, ilmu ekonomi Islam itu adalah perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, yang mana tujuannya itu adalah untuk falah atau kemaslahatan bersama begitu. Yang mana dalam ekonomi Islam ini kita dianjurkan untuk menghindari sifat israf. Nah, sifat israf itu tersendiri yakni berlebih-lebihan begitu ya. Dan kita juga mengutamakan sesuatu yang halal dan thayyiban begitu. Nah, jadi di sini ini adalah sumber hukum dalam ekonomi Islam itu kita ketahui ada 4 ya, yakni sunnah, Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Nah, keempat ini
yang diterapkan dalam ekonomi Islam sebagai pedoman kita, landasan kita untuk melakukan perekonomian dalam keseharian gitu. Nah, letak perbedaan yang ketiga tadi itu, yang ketiga yang sosialis, kapitalis sama ekonomi Islam. Nah, itu apa sih? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan kembali ya, mengenai kepemilikan atau ownership. Sedangkan yang di sosialis itu tadi sudah dijelaskan kan ya, di pemerintah begitu ya. Kalau kapitalis di swasta, sedangkan Islam itu di mana? Nah, kepemilikan semuanya itu adalah hanya milik Allah yang Maha Esa. Jadi itu yang menjadi pembeda dari ekonomi yang lain. Yang kedua ini adalah keputusan. Nah, di sini sosialis itu kan di pusat ya, pusat pemerintahan. Sedangkan yang di kapitalis itu di pasar. Harga itu mulai terbentuk dari dari permintaan dan penawaran, maka terbentuklah harga di situ begitu. Kalau yang Islam ini, nah keputusan itu ada di mana? Ada di akad. Nah, akad ini adalah kita nih suka sama suka. Maksudnya itu apa? Suka sama suka itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk harga, yang mana kita menyukai harga tersebut, dan si produsen juga sama-sama menyukainya. Jadi tidak ada ketimpangan sosial sehingga menguntungkan merugikan dari salah satu pihak begitu. Baik, sekarang lanjut di dalam prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi Islam itu apa saja sih? Nah, salah satunya itu kita free riba ya. Free riba, harus free goror, dan free maisir. Baik, kita akan melanjutkan yakni mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, dalam prinsip ekonomi Islam itu ada istilah maghrib. Biar kita cepat mudah ingat ya, kita singkat menjadi maghrib, yang kepanjangannya itu maisir, goror, dan riba ya. Yang mana maisir itu seperti spekulasi, contohnya itu seperti berjudi gitu ya, sesuatu yang tidak pasti. Jadi di Islam itu harus transparan, kita saling mengetahui satu sama lain agar perekonomian atau transaksi-transaksi itu dilakukan secara transparansi gitu. Yang kedua itu adalah woror. Woror itu tersendiri adalah menipu. Nah, jadi di ekonomi Islam itu kita tidak boleh ya, diharamkan kita melakukan penipuan. Karena apa? Karena di ekonomi Islam ini kita tidak ingin ketika kita melakukan bisnis itu ada salah satu pihak dirugikan. Nah, dari situlah banyak ya yang terjadi dalam perkembangan ekonomi yang lain itu. Penerapan seperti ini sudah biasa. Jadi dalam Islam itu untuk mencapai tujuan falah, kemaslahatan bersama, jadi kita itu dilarang untuk melakukan penipuan begitu. Yang ketiga itu adalah riba. Dalam potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, di situ terterakan ada sepotong kalimat ya, al-bai'u wa harramur riba. Jadi sudah jelas dalam surat Al-Baqarah ayat 275 bahwasanya jual beli itu diperbolehkan. Nah, akan tetapi riba itu diharamkan. Jadi kita berjual beli itu monggo silahkan. Tapi apa yang tidak boleh dilakukan
itu riba. Makanya riba itu diharamkan oleh agama kita. Maka dari itu pentingnya sumber hukum Islam itu diterapkan dalam perkembangan perekonomian Islam ini, apalagi di Indonesia ya. Baik, sekian dari saya. Semoga ilmu banyak sedikit ilmu yang kita serap menjadi keberkahan ilmu kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.